Hari ini aku ajak teman-teman untuk mencoba satu-satunya bus sleeper menuju ke Wonosobo. Ini dia busnya. Adalah Sinar Jaya sleeper, tapi ini bukan sleeper biasa karena dia memakai sasis dengan mesin depan. Bagaimana perjalanannya? Apakah nyaman? Ikuti terus videonya sampai selesai, dan perjalanannya kita mulai dari Terminal Poris Pelawat, Tangerang. Terima kasih, Mas. Oke, sampai juga. Jadi, sekarang aku sudah berada di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Dan pada video kali ini, aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang menuju ke Wonosobo. Untuk pertama kalinya, selama aku ngonten di channel Mas Arkan ini, kita akan ke Wonosobo, Jawa Tengah. Dan hari ini, aku akan naik bus Sinar Jaya Sleeper. Jadi sekarang baru jam 3 sore. Kita akan naik busnya itu jam 4 sore. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi. Dan seperti biasa, naik bus Metro Trans koridor T11 dan T12. Jadi cuma modal e-money Rp3.500 sudah sampai di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Oke, yuk sekarang kita langsung aja masuk ke dalam terminal. Aku sudah tukar untuk tiketnya, dan tiketnya seperti ini teman-teman. Karena kemarin aku melakukan pemesanannya itu dari aplikasi Traveloka, jadi aku harus tukar tiket fisiknya di agennya Sinar Jaya Terminal Poris Pelawat. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sinar Jaya, mau langsung pesan tiketnya bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sini atau datang ke Terminal Poris Pelawat Blok A nomor 8 gitu ya. Mari kita lihat untuk tiketnya. Jadi seperti ini tiketnya ya. Tiket Sinar Jaya Group ya, print-printan biasa aja untuk tiketnya. Sekarang tanggal 12 Mei 2025, kelasnya suite class, namanya Arkan, harganya Rp305.000, petugasnya Traveloka. Turunnya nanti di Wonosobo. Terus ini udah ada nomornya 45RM, nomor bisnya. Kalau ini plat nomornya B7051 TGE. Ini barcode untuk servis makan nanti di rumah makan Taman Selera Cikamurang gitu teman-teman. Jadi ini harganya Rp305.000, tapi kemarin aku pesan di Traveloka itu dapat potongan atau apa aku nggak ngerti. Jadi aku cuma bayar Rp299.000. Tidak sampai Rp300.000 sudah bisa naik bus sleeper Sinar Jaya. Jadi sekarang kita langsung lihat aja ya bagaimana tempat keberangkatan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. Sekarang jam setengah 4 sore, tanggal merah ini, tanggal 12 Mei. Jadi ini tiket ke Wonosobo, aku udah beli 1 minggu sebelum hari ini. Jadi aku beli tanggal 7 kalau nggak salah, aku belinya ini. Tanggal 7 atau tanggal 6 gitu, pokoknya seminggu sebelum tanggal 12 deh. Dan udah nggak dapet kursi depan. Jadi ini aku dapatnya kursi nomor 7. Luar biasa ya, karena liburan ke daerah Wonosobo, Dieng, dan sekitarnya itu pasti penuh banget semua bus ke sana. Jadi aku pesan H-7 aja udah nggak dapet kursi depan. Gitulah kira-kira. Dan ketika kita tukar tiketnya, kita langsung diberikan air mineral. Ini namanya air alam. Wis, air alam ini dia produksian dari Bogor. Keren sekali ya. Dia kayak Pristine gitu sih. Dari packagingnya mirip Pristine. Oke. Ya, sekarang kita langsung aja menuju ke tempat keberangkatan dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. Baru datang bus Adi Prima. Ini bus yang pernah aku naikin dari Palembang ke Jakarta. Di sebelahnya ada Epastar. Jadi jam segini jam keberangkatan bus menuju Palembang juga ya.
Dan teman-teman lihat deh, ini banyak banget bus yang standby di sini jam 3:30 sore. Tuh, sampai ujung dong. Luar biasa. Ramai sekali. Bus yang kita naikin sepertinya belum ada ya, belum parkir. Coba ya, kita jalan ke sana. Apakah sudah terparkir bus yang kita naikin? Ini menuju ke Tirtomoyo. Tirtomoyo tuh daerah mana ya? Nah, ini ke Wonosobo. Tapi ini yang eksekutif. Tarifnya murah banget sih. Yang kayak gini teman-teman. Bisa dicek ya. Tarifnya cuma segini. Murah sekali. Ya, ternyata belum ada teman-teman bus yang akan aku naiki. Ini ada M-Trans. Ini M-Trans yang pernah aku coba dari Jakarta ke Malang dan juga sebaliknya. Ada Agramas juga. Ini juga pernah aku coba dari Malang ke Jakarta. Ada SSM. Nah, ini aku belum pernah coba nih, SSM dari Jakarta menuju ke Ponorogo. Ada Rosalia Indah di sana. Jadi jam segini nih salah satu jam paling ramainya lah ya dari Terminal Polres Pelawat Tangerang. Ramai sekali. Ini ada MJPM. Wah, ini unit legendnya nih. Fascanio. Tuh 27 Trans baru masuk. Ramai sekali. Karena belum ada busnya di bagian depan atau di tempat keberangkatan, jadi mari kita lihat ke tempat parkirnya yang ada di baris kedua atau ketiga dari Terminal Polres Pelawat. Let's go. Ini malah ada masuk Sinar Jaya yang memakai bodi Skylander. Ini dengan nomor 95VX. Nggak tahu ini tujuannya kemana. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tuh. Seru ya Terminal Polres kalau sore, rame banget dari ujung sini sampai ujung sana full. Nah, itu di paling ujung ada Juragan 99 Trans dan juga Indoren. Ada 3 double decker menuju ke Malang semua. Oke, yuk. Kita ke belakang. Tidak jadi ke belakang. Ini dia busnya sampai. Untung belum ke belakang. Ya, ini dia bus yang akan aku naiki dari Tangerang menuju ke Wonosobo. Wih. Nah, lu parkir di mana ini? Ini aja belum masuk nih si Skylander. Nah, kita lihat ya, parkir di manakah bus ini? Karena full semua nih parkirannya. Nah, kan dia parkir di situ. Oke, sudah berada di depan bus yang akan mengantarkan aku dari Tangerang menuju ke Wonosobo via Belik. Bener nggak bacanya? Belik atau Belik ya? Jadi ini dia busnya. Set, parkir persis di depan pintu atau lobi utamanya. Bersebelahan dengan Sinar Jaya. Sinar Jaya lagi. Dan ini dia memakai mesin depan teman-teman. Mercedes-Benz 1623. Penasaran banget bagaimana rasanya naik bus sleeper dengan mesin depan seperti ini. Dan ini sudah ada penumpang yang masuk ke dalam juga ya. Dan mari kita tunjukkan tiket kita. Ini dia tiketnya. Nah, itu untuk bagasinya ya. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam busnya. Dan terlihat ketika masuk ke dalam bus itu penumpangnya langsung diberikan kantong kresek gitu. Itu untuk tempat alas kaki, sendal atau sepatunya gitu ya. Yuk, kita langsung masuk aja. Oke. Wih. Tinggi juga ya. Tiket sama KTP? Tiketnya. Oke. Wih. Langsung disambut karpet berwarna merah. Nomor 7. Oh, ini dia nomor 7 guys. Dan pas kita masuk, kita tuh langsung diberikan kresek seperti yang tadi udah aku bilang ya. Ini untuk alas kaki. Jadi ini kita bisa taruh di bawah aja kali ya. Karena memang ini tidak ada tempatnya atau raknya gitu. Ini untuk yang di barisan bawah sudah penuh semua. Jadi aku pilih yang di atas nomor 7. Dan dia penomorannya bagus nih. Jelas banget nomornya. Nih, ada lampunya juga. Tuh.
Oke, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku, kursi nomor 7 di atas sebelah kiri. Kenapa pilihnya di bagian atas? Karena di bagian bawahnya sudah full semua teman-teman, bahkan dari H-7 udah full semua di bagian bawah. Jadi aku dapetnya di bagian atas dan tidak dapat kursi paling depan. Padahal kursi depannya tuh enak banget, dia ada kaca supaya bisa lihat view ke kaca depan. Jadi tidak dapat karena ya ini hari liburan, itulah kenapa aku jarang banget ngetrip di hari libur karena pasti penuh dan pesen tiketnya harus jauh-jauh hari banget dan tidak bisa seperti itu kalau aku karena sudah terjadwal ya. Nah, mari kita bahas ada apa aja sih di dalam cabin penumpangnya ini. Yang pertama, kita tuh akan menemukan tirai berwarna hitam. Tirai ini membuat ruangan ini menjadi private. Kita mendapatkan 2 buah tirai di sebelah kanan dan 2 buah tirai di sebelah kiri supaya kita bisa menutup kacanya seperti ini. Tuh, jadi gelap sekali. Kemudian kursinya, aku suka banget sama warnanya. Warnanya ini bikin dia tuh jadi kesannya mewah banget. Dan ini lebar loh bangkunya. Terus juga untuk di bagian kepalanya, dia support ke leher atau kepala kita tuh bagus banget. Jadi dia kayak ada kupingannya gitu. Kalau kita naik bus ini dan busnya goyang-goyang, kepala kita tuh disanggah dengan baik oleh kupingannya. Jadi ini oke banget di bagian kursinya. Kemudian kita juga diberikan bantal dan juga selimut. Tapi kalau bantal sama selimutnya ini ya standarnya Sinar Jaya lah ya. Ini untuk kelas yang eksekutif. Seingatku ada juga nih bantal seperti ini. Jadi untuk bantal dan selimutnya tidak ada perbedaan dengan yang kelas di bawahnya. Seperti ini untuk view ke depannya. Kita langsung berhadapan dengan audio video on demand yang besar. Dan ini ada film atau movies. Terus ada musik. Terus ada Bluetooth, jadi kita bisa konekin ke Bluetooth HP. Terus ada Miracast, ini untuk iOS dan juga Android Auto kayaknya ya. Tuh, tapi aku juga nggak paham nih bagaimana nyetelnya atau settingnya. Terus musik, coba kita lihat musiknya, ada rock. Isinya banyak loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendengarkan lagu, terus juga nonton film dari sini. Bisa dengerinnya tuh pakai Bluetooth, jadi tinggal dikonekin aja ke headset atau TWS-nya teman-teman. Tuh ya kan. Ini pernah ada yang connect tuh, AUKEY Move Mini S. Ya, jadi kalau teman-teman punya TWS Bluetooth bisa dikonekin di sini dan mendengarkan musik yang ada di audio video on demand-nya nih. Tuh, banyak sekali kan isinya. Terus di sebelah sini ada USB slot. Ada USB Type A dan juga ada USB Type C. Nggak cuma di sini chargerannya, tapi ada bawaan dari Laksana di bagian atas. Sama nih, ada USB Type A dan ada USB Type C. Terus ini kan di sini ada louvre AC ya teman-teman. Ada lampunya segala macam di sebelah sini. Tapi di bagian tengahnya itu ada louvre AC lagi. Ya lubang AC ya lebih tepatnya. Ini untuk ke bagian tengah. Jadi kalau kita jalan di gangway-nya gitu ya, itu suhunya sama karena di sini disediakan lubang AC ke bagian tengah. Keren sekali. Ini harusnya semua bis kayak gini nih. Jadi bagian tengah pas orang jalan itu ngerasain dinginnya sama seperti yang ada di pinggirnya gitu. Ini khusus untuk bus sleeper aja sih. Keren nih idenya seperti ini. Mantep banget. Dan ini mohon maaf ya agak sempit karena aku taruh tas di bagian sini. Sebenarnya ini cukup lega dan space-nya tuh lumayan. Dengan tinggiku 175 cm ini ya agak nekuk dikit sih kaki ya seperti ini, tapi masih oke banget. Nah ini si Skylander diberangkatkan. Jujur aku nggak tahu ini rutenya menuju kemana karena tidak ada tulisan rute di kacanya teman-teman. Oke lanjut. Di sini ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan kecil di sebelah sini, dan seingatku ini bisa dibuka deh. Nah, ini bisa dibuka. Nggak bisa nih. sorry. Kok dia kebuka gini ya? Aku kira ini tuh tempat sepatu, ternyata bukan tuh. Langsung rangka-rangka besi dalamnya. Aduh, mohon maaf ya. Aku kira tempat nyimpen sepatu. Mohon maaf ya. Kebuka. Kok gampang banget bukanya ya? Oke. Jadi seperti itulah kira-kira yang kita dapatkan di dalam ruangan atau di dalam tempat duduk kita. Karena kalau ngomongin bus sleeper seperti ini kita agak bingung. Ini ruangan atau kursi? Karena kan kita ditutup gini ya.
Dan ini kalau teman-teman duduk paling depan, nah tuh dapat kaca. Itu yang bisa lihat ke depan, tapi kok kacanya kayak gelap banget gitu ya. Tuh. Jangan-jangan udah nggak bisa lihat ke depan lagi tuh, dikasih kaca film one way. Tuh. Karena nggak bisa lihat ke depan nih. Gitu teman-teman. Terus ada CCTV juga. Dan untuk keamanan dari penumpang yang ada di bus ini, ketika masuk tadi, teman-teman dengar kan, aku dimintain untuk tiket dan juga KTP-nya. Baru sekali sih aku naik bus dimintain KTP sama drivernya. Mungkin karena rute Wonosobo ini rute yang rawan, yang ada ditukar lah laptopnya dengan batu bata atau buku. Yang itu teman-teman pas sudah sering banget dengar berita itu. Jadi khusus rute Wonosobo mungkin dikasih SOP lebih, yaitu untuk pemeriksaan KTP di dalam busnya. Biasanya kan kalau Sinar Jaya itu dimintain KTP pas pesan tiket aja ya, tapi ini naik ke bus dimintain KTP sama driver, cuma nunjukin aja sih, abis itu dibalikin lagi teman-teman. Dan yang aku senang dari bus ini adalah dia bersih banget di bagian dalamnya. Ketika masuk langsung dikasih karpet merah, dan juga sendalnya itu dilepas di depan. Jadi di bagian kabin penumpangnya tuh bersihnya mantap, bersihnya maksimal. Gitulah kira-kira dari bus ini di bagian interiornya. Oh iya, untuk toiletnya nanti ya kita coba lihat ketika udah jalan aja, karena ini kita belum jalan. 2000 years later. Nah, jadi ini karena mesin depan, jadi di sini ada naikannya ya ke depannya tuh. Jadi dari lantai tempat penumpang ke lantainya driver itu ada naikan. Nah, naikannya ini adalah mesin di bawahnya. Dan kita diberangkatkan mulai mundur, tapi kayaknya tertahan dulu karena di belakangnya ada bis parkir juga sepertinya. Nah, itu entrance juga diberangkatkan menuju ke Malang, Jawa Timur. Wow, itu Nusa Bakti tuh. Wih, cakep ya. Oke. By the way, perjalanan dari Tangerang, Terminal Poris Pelawat menuju ke Wonosobo mungkin akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 12 jam perjalanan. Jadi, sekarang jam 4 sore, kira-kira kita akan sampai di Terminal Mendolo, Wonosobo, itu sekitar jam 4 pagi, pas subuh. Ya, rame banget tuh. Wih, kalau hari libur tuh rame banget di sini. Banyak yang hunting foto. Dan sudah meninggalkan Terminal Poris Pelawat Tangerang. Pemberhentian selanjutnya adalah di kantor perwakilan Sinar Jaya Lebak Bulus. Sebenarnya aku dari rumah tuh deket banget ke Lebak Bulus. Cuma kan kalau di Lebak Bulus itu buru-buru ya, tidak bisa reviewnya dulu secara detail dan lain-lain. Nah, jadi kita sudah keluar dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. First impression ketika bus ini jalan adalah ternyata enak teman-teman. Aku udah mikir, waduh, mesin depan kayak gimana ya, body rollnya, bantingannya. Ternyata ini kan kita jalan dari Terminal Poris. Kalau teman-teman sering ke Terminal Poris pasti udah hafal jalanan gini, cor-corannya seperti apa, yang bumpy banget. Ini tuh enak loh lewat sini ternyata ya. Nah, ini kita belok kiri. Harusnya sih pemberhentian pertama kita di Lebak Bulus. Dan ada satu hal lagi yang bikin salfok di sebelah sininya adalah ini kalau buka film terus genrenya anak-anak, children ya, ini ada muhibah, terus ada pendatang, terus ada perjanjian gaib, ada waktu maghrib. Ini salah nempatin file di dalam foldernya nih. Ini untuk anak-anak tapi filmnya horor. Kalau yang lain sih aman sih. Ini action tuh. Jadi banyak filmnya. Inilah teman kita selama perjalanan dari Tangerang menuju ke Wonosobo. Banyak sekali film-filmnya ya. Mantap. Dokumenter. Wih, banyak filmnya. Pelayanan. Wah, dipencet yang pelayanan langsung crash dong dia. Tuh. Coba ya lagi ya. Pelayanan. Tuh. Langsung crash
si busbednya. Oke. Yuk kita ke bagian belakang. Nah ini ada naikan 2 step tangga. Nah kenapa naik? Karena di bawah ini adalah bagasi yang besar banget. Terus di sini ada mini pantry, ada dispensernya. Tuh ada teh dan kopi disediakan. Nah ini untuk toiletnya. Wah, toiletnya cukup bersih. Terus ini ada cermin. Dan ternyata ini tingginya sekitar 178 cm mungkin ya. Masih tinggi sekali. Terus di sini ada pengharum ruangannya, ada lover AC-nya. Terus di sini ada tempat penampungan airnya. Dan ini untuk klosetnya. Good, bersih toiletnya dan wangi. Mantap. Sudah kembali ke kursiku, dan tadi ketika aku ke belakang ternyata di bagian belakangnya itu agak keras ya teman-teman. Ya tipikal bus mesin depan sih. Mungkin di belakangnya karena kurang beban jadi suspensinya tuh agak keras gitu. Sama seperti bus dengan mesin depan yang udah pernah aku coba ya. Mirip-mirip lah rasanya. Tapi ini entah mengapa lebih soft aja sih bandingannya. Keras tapi nggak begitu keras. Dan kita diberikan sendal, jadi sendal ini kita pakai untuk warawiri di dalam bus. Sendalnya bagus dan masih sama desainnya seperti pertama kali Sinar Jaya mengeluarkan bus sleepernya. Waktu itu aku pernah coba dari Jakarta ke Malang dan juga Bandung Palembang. Sendalnya masih sama tuh, tulisannya The Sweet Class. Keren sendalnya. Sudah exit di gerbang tol Pondok Indah. Ini menuju ke Lebak Bulus teman-teman, untuk menjemput penumpang di kantor perwakilannya Sinar Jaya Lebak Bulus. Oh ini di depan kita ada Sinar Jaya juga nih. Konvoy ternyata ada tadi ya. Dan seperti inilah suara di bagian interiornya. Ini aku nggak pakai mic ya, jadi teman-teman bisa dengar bagaimana suara di dalam sini ketika busnya jalan. Ini di jalanan yang mulus sekali. Ini namanya jalan apa ya namanya ya, menuju ke Pondok Indah lah pokoknya. Ke kiri ke Pondok Indah, ke kanan ke Lebak Bulus. Iya, seperti inilah di Lebak Bulus sore hari, padahal ini di tanggal merah ya. Ini sih macetnya kayaknya gara-gara banyak bus yang berhenti di pinggir jalan ya, terutama bus Sinar Jaya. Sama seperti bus kita ini berhenti di pinggir jalan. Nah, itu ada bus Juragan 99 Trans, kok dia ngambil jalan yang paling kiri ya? Mau ke mana dia ya? Itu ke Parung dan Pondok Cabe loh kalau paling kiri. Setelah 10 menit akhirnya kita masuk juga ke poolnya Sinar Jaya Lebak Bulus. Jadi di sini karena tempat parkirnya terbatas ya teman-teman. Jadi untuk masuknya aja itu antri sekali, apalagi kalau sore hari seperti ini. Dan poolnya ini mungkin kalau untuk parkir hanya muat sekitar ya nggak sampai 8 bus lah ya. Itu juga udah mepet-mepet banget. Di sini ada banyak sekali penumpang yang naik ke bus yang kita naikin sekarang teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini masih agak kosong. Nah disinilah banyak naiknya penumpang. Tuh lihat ya di sebelah kiri banyak sekali penumpang yang duduk-duduk di sana. Terus di sebelah sini ada bus yang parkir di pinggir jalan. Ini salah satu bus terbarunya dari Sinar Jaya. Dan ini ada KBFC. Apa itu KBFC? Fried chicken ya FC-nya. Aduh pengen banget aku beli nih. Boleh turun gak ya? Oke, jadi dari dari kantor perwakilannya Sinar Jaya di Lebak Bulus ini cukup banyak penumpang yang naik. Dan ini kita nggak bisa keluar karena di belakang ada bus lagi tuh. Itu dengan nomor 33.
RE, memakai bodi Tentrem Avante yang lama. Tuh. Jadi kita nunggu yang itu jalan dulu, baru kita bisa meninggalkan kantor perwakilannya Sinar Jaya Lebak Bulus. Karena jadi kalau sore hari ya seperti ini teman-teman, banyak bus yang datang, terus juga ini cukup terbatas ya parkirannya. Jadinya sering ada bus yang parkirnya di pinggir jalan seperti ini. Nah, ini bus yang kita naikin udah klakson-klakson. Yang unit tadi dengan nomor 33 RE sudah berangkat, langsung digantikan dengan 95 VX yang tadi kita barengan di terminal Poris. Jadi benar-benar kalau sore itu Sinar Jaya di sini banyak banget yang masuk teman-teman, karena memang Lebak Bulus ini lokasi yang sangat strategis dan potensi penumpang naik dari sini tuh besar banget. Jadinya setiap sore hari di sini ramai sekali. Sekarang jam 5:11, sudah 30 menit kita berada di Lebak Bulus. Ini belum diberangkatkan juga. Entah kenapa, apa mungkin lagi nunggu penumpang yang belum datang atau gimana. Cukup lama juga ya berhenti di sininya. Tuh, masih ada satu penumpang lagi yang belum naik. Udah setengah jam loh kita di sini. Setelah 35 menit kita di sini, akhirnya kita diberangkatkan, dan ini double deck menuju ke Malang. Itu berangkat setengah 6 ya kalau nggak salah. Sebenarnya jadwal bus Sinar Jaya yang kita naiki sekarang dari Lebak Bulus itu jam 17.25. Sebenarnya belum lewat dari jadwalnya, tapi karena hari ini hari libur tanggal merah, jalanan kosong, jadi kita sampai sini lebih cepat. Jadi sebenarnya ya penumpangnya nggak terlambat juga sih, busnya aja yang kecepatan. Oke, jadi kita melanjutkan perjalanan kembali. Ini lewat bawah ini menuju ke Ciputat. Kalau belok kiri ke Pondok Cabe, ini kita belok kanan ke arah terminal Pondok Pinang. Ini dia, kita melewati terminal Pondok Pinang. Sepertinya terjadi antrian nih. Tuh, ngantri. Karena terminalnya ya cuma segini. Sampai luar-luar antriannya. Ramai sekali di dalam sana. Hampir jam 6 sore, ini kita memasuki terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, dan terlihat ya di bawah sana ada lumayan banyak bus yang terparkir tuh. Paling banyak sih busnya Rasa Sayang ya. Itu bus menuju ke Nusa Tenggara Barat. Nah, itu ada satu bus CSH 88, ada dua bus BJU, ada beberapa bus PO Haryanto, dan sisanya Sinar Jaya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sinar Jaya yang aku naikin sekarang, sleeper menuju ke Wonosobo, bisa juga naiknya dari terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kalau di sini lounge-nya Sinar Jaya tuh enak banget, dia punya ruang tunggu sendiri. Gitu teman-teman. Oke, ini kita masuk ke dalam terminalnya. Kita lihat ya, biasanya kalau jam segini itu di tempat parkirnya Sinar Jaya penuh banget. Kayak satu rombongan gitu loh. Nah, depan kita ini sekarang adalah tempat kedatangan bus. Nah, kan bener full banget nih, satu baris bus Sinar Jaya semuanya. Setelah berhenti kurang lebih 30 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kalau tahu berhentinya selama itu, tadi aku turun dulu ke musola untuk sholat ya. Nah, teman-teman lihat, ini ada lumayan banyak bus yang baru tiba. Ini bus-bus pemberangkatan pagi dari arah timur. Tuh ada Rana Jaya, ada Murni Jaya, ada Sumber Alam. Dan ini kita kembali diberangkatkan dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pemberhentian selanjutnya yaitu di rest area kilometer 19 di Bekasi ya. Biasa kalau Sinar Jaya itu di sana adalah tempat untuk checkpoint atau kontrol.